Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang konsep berpikir kronologi sinkronik ruang dan waktu dalam sejarah. Ini merupakan materi kelas 10 awal sejarah Indonesia. Apa yang ada di dalam konsep berpikir sejarah, maka kita lebih jelas akan uraikan konsep-konsep berpikir kronologis, sinkronis, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, maka kita harus tahu tentang pengertian sejarah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Dan jika kita perhatikan, skema dari silsilah itu akan menyerupai bentuk pohon yang dibalik. Kemudian kata sejaratun kemudian digunakan dalam bahasa Melayu dengan penyebutannya berubah menjadi sajarah. Dan bahasa Indonesia menyebutkan dengan sejarah. Nah, kata sejarah di sini masih dalam arti semula, yaitu silsilah atau keturunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memberikan definisi tentang sejarah sebagai berikut. Pertama, asal-usul keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat atau tambuh. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Nah, sejarah dalam bahasa Inggris juga disebutkan, yaitu history. Yang berasal dari Yunani juga menyebutkan, yaitu historia, yang berarti informasi atau pencarian. New American Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Ditempatkan dalam sebuah urutan waktu dan terdapat keterkaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut dengan geschiedenis, yang juga mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Hakikat sejarah. Sejarah sebagai peristiwa. Di situ kejadian-kejadian pada masa-masa yang lalu yang mengerahkan seluruh rakyat atau massa di mana menuntut sebuah perubahan. Maka Sartono Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Kemudian sejarah sebagai kisah. Ini merupakan tokoh sejarah yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa pada dirinya yang dilakukan secara langsung. Maka merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut? Maka silahkan nanti Anda simpulkan dalam pengertian sejarah tersebut. Ini sebagai bahan bagi kalian semua untuk disimpulkan tentang pengertian dan makna sejarah. Berikutnya, kedudukan manusia dalam sejarah. Manusia dalam sejarah ini adalah sebagai objek yang pertama, yaitu disebut objek sejarah. Kenapa? Karena manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah.
orang yang melakukan, orang sebagai orang pelaku. Sehingga sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Dan selalu berhubungan dengan ruang dan waktu. Selalu terus berkaitan. Kemudian yang kedua adalah subjek sejarah. Subjek sejarah ini manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Sehingga manusia ini adalah merupakan pencipta sejarah. Manusia ini adalah orang yang melahirkan sebuah sejarah. Orang langsung sebagai pelaku sejarah, tokoh sejarah. Inilah manusia kan dalam sejarah. Berikutnya, pengertian sejarah menurut para ahli. Kalau kita lihat, yaitu diantaranya Herodotus, tahun 484-425 sebelum Masehi. Ini adalah seorang filosof dan sejarawan pertama yang berasal dari Yunani, yang juga disebut sebagai bapak sejarah. Apa mereka mengatakan, tokoh tersebut, bahwa sejarah tidak berkembang dan tidak bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Ibnu Khaldun tahun 1332-1406 Masehi juga ikut berperan memberikan definisi sejarah. Adalah catatan tentang manusia dan peradaban dengan seluruh proses perubahan secara nyata dan gamblang, dengan segala sebab dan akibatnya. Kemudian R.K. Collingwood tahun 1889 sampai 1943 Masehi ikut berperan mendefinisikan sejarah, yaitu sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Sartono atau Dijo tahun 1921 sampai tahun 2007. Beliau juga menjelaskan tentang hakikat sejarah dibatasi oleh dua pengertian, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Sejarah yang objektif adalah sejarah yang menunjuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Sedangkan sejarah subjektif adalah sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi dan pikiran oleh sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. R. Muhammad Ali, ini sejarawan Indonesia, telah mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Yang pertama adalah sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang telah lalu atau telah lampau. Muhammad Yamin tahun 1903-1962 memberikan definisi bahwa sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, berdasarkan semua definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Kemudian konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa, cakupan pembahasan,
Kajian sejarah berdasarkan ruang. Sejarah kota, sejarah pedesaan, sejarah lokal. Ada 3 kajian sejarah berdasarkan ruang. Kemudian, konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah menandai sebuah peristiwa bersifat unik. Menerangkan kapan terjadi sebuah peristiwa. Menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Dan yang terakhir menandai kondisi suatu zaman. Nah, berikutnya kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Kemudian menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi konsep waktunya adalah perubahan, perkembangan, pengulangan, kesinambungan. Nah, coba kalian cari penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.